Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diringankan langkahnya, dibimbing untuk bisa melangkah ke masjid sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Selawat dan salam kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, hingga pengikutnya akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW, sehingga dosa-dosa kita mudah-mudahan dapat diringankan. Hari ini ulama akan memberikan tema atau judul, yaitu tentang beberapa akidah sunnah wal jamaah tentang alam kubur. Di sini memang banyak pendapat-pendapat atau perbedaan di antara ulama-ulama kita. Mungkin kalau dikupas nanti waktunya kada cukup. Kemudian bagaimana keadaan nanti manusia di alam kubur. Kemudian mungkin yang ulun angkat ini salah satunya adalah penghimpitan di alam kubur. Kemudian bila sempat tadi, apakah jasad atau ruh yang mendapat siksaan. Kemudian bila sempat juga nanti, apakah ruh itu di dalam kubur bisa saling berkunjung. Kemudian apakah arwah itu gentayangan. Nah, ini ada beberapa dalil atau Quran yang menyatakan bahwa ada beberapa pendapat tentang ulama tentang himpitan. Mungkin salah satunya pertama ini tentang himpitan alam kubur. Siapa saja yang akan mengalami himpitan di alam kubur. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mengimami bahwa di alam kubur akan terjadi peristiwa yang namanya himpitan. Bahwa kita tidak kita sadari bahwa semua makhluk hidup terutama manusia nanti akan mendapat himpitan. Kemudian siapa-siapa saja yang akan mendapatkan himpitan? Salah satunya hadis sahih yang berasal dari istri Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna lil qabri do'tatan walau kana ahadum najiyan minha sa'dumnu mu'ad." Jadi ya Rasulullah, sesungguhnya di alam kubur akan terjadi penghimpitan. Andaikan ada orang yang selamat dari himpitan, maka sungguh Sa'ad bin Mu'ad akan selamat dari himpitan. Bayangkan bahwa Sa'ad bin Mu'ad bin Jabal ini adalah salah satu seorang sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis, yang sering kalau Nabi bepergian sering mengikuti baginda Rasulullah SAW. Ternyata hadis ini bahwa menyatakan bahwa Mu'ad bin Jabal adalah orang yang mendapatkan himpitan. Bayangkan seorang sahabat perawi hadis mendapat himpitan. Ini salah satu dalil. Kemudian dalil yang kedua adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, hajallaji tahraraka lahul arsu wa futihat lahu abwabahus sama'i wa sahidahu sab'uhunna alfan min malaikati laqad dummatan summa furrija anhu. Jadi apa aja Rasulullah? Lelaki ini, maksudnya Mu'ad bin Jabal tadi, si Mu'ad tadi, lelaki ini membuat aras bergoncang. Di saat beliau meninggal, aras bergoncang, kemudian akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan dia akan dipersaksikan oleh 70 malaikat sebagai orang yang baik, ya Rasulullah. Namun ia mengalami penghimpitan di alam kubur, kemudian terlepas darinya. Ini hadis yang kedua, sama tentang Sa'ad bin Mu'ad bin Jabal tadi, bahwa seorang sahabat ternyata dapat himpitan. Ya kita tuh kalau dihimpit tuh ramuk, tulang belulang habis.
seorang sahabat, kemudian perawi hadis mendapat himpitan di alam kubur. Kemudian salah satunya lagi adalah hadis dari Ayub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang anak kecil yang meninggal, lau aplata ahadum min do'matil qabri labtata hajasabiyya. Jadi andaikan ya Rasulullah ada seorang yang selamat dari himpitan dalam kubur, sungguh anak ini yang selamat. Padahal anak ini kan tanpa dosa dilahirkan. Seorang anak bayi yang baru lahir pun mendapat himpitan. Nah, jadi bahwa seorang anak bayi yang tanpa dosa meninggal dunia ternyata dapat himpitan. Jadi siapa saja yang akan mendapat himpitan? Ya jelas orang-orang kafir, kemudian orang-orang yang munafik. Itu jelas sama sekali. Kemudian kalau melihat di hadis ini banyak bahwa yang lepas dari himpitan alam kubur adalah cuma Nabi dan Rasulullah SAW. Kita semuanya, apalagi ulama, wali, semuanya dapat himpitan. Nah, jadi kalau kita melihat hadis ini, bagaimana caranya kita mungkin meringankan himpitan tadi? Mungkin jangan terlalu lawas lah dapat himpitan. Sakitnya luar biasa. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis ini bahwa semua manusia akan mendapatkan himpitan kecuali Nabi dan Rasulullah. Bagaimana bentuk himpitan yang akan dialami oleh orang-orang beriman? Jadi himpitan ini menurut ulama ada dua dibagi. Jadi ada yang himpitan sebagai himpitan maknawi dan himpitan hakiki. Jadi ya ulama bahwa menurut Abu Bakar At-Taimi rahimahullah mengatakan bahwa himpitan yang namanya maknawi tadi adalah cuma rasa gelisah yang akan menimbulkan kita merasa dihimpit. Nah itu pertama. Kemudian pendapat kedua yang dirasakan adalah himpitan hakiki ini, artinya menurut Al-Munawi rahimahumullah mengatakan seorang mukmin yang sempurna imannya akan mengalih himpitan kemudian dengan cepat segera dilepaskan. Sedangkan seorang mukmin yang ahli maksiat akan diperlama himpitan, sedangkan himpitan orang kafir akan selama-lamanya. Nah, kemudian kapan terjadinya himpitannya? Nah, jadi ternyata kalau melihat buku ini bahwa himpitan terjadi itu di saat malaikat Munkar dan Nakir belum menanyai. Nah, jadi sebelum malaikat Munkar dan Nakir belum menanyai, maka himpitan itu akan terjadi. Jadi kalau orang meninggal lawas dikubur 2-3 hari, makin banyak himpitan. Karenanya lama dikubur, jadi himpitannya akan mendapatkan agak lama. Kemudian apa-apa yang mungkin yang kita lihat dari ini, bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari dalil-dalil yang kita lihat sini banyak bentuk-bentuk himpitan yang akan dirasakan oleh manusia kecuali Nabi dan Rasulullah. Kemudian mungkin apakah yang dirasakan oleh jasad atau ruh di saat kita diajab. Jadi ajab kubur ini sebenarnya kubur itu adalah alam barzah. Jadi alam barzah ini adalah sekat antara alam dunia dan akhirat. Jadi bagi orang yang beriman, dia akan melihat dunia dan surga. Jadi dia dilihatkan sudah di alam kubur itu surga dari pagi sampai petang. Kemudian bagi orang yang tidak baik atau orang kafir, dia akan diperlihatkan oleh Allah neraka. Sama tuh dari pagi sampai petang neraka aja dilihati. Nah, jadi kemudian kalau melihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ajab dan nikmat kubur bisa terjadi pada ruh. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah dan badan sekaligus. Jadi ada dua menurut beliau bahwa ajab kubur akan dirasakan oleh ruh kemudian dan badan sekaligus. Ini adalah kesepakatan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Terkadang ruh diberikan nikmat kemudian bisa diberikan ajab. Kemudian apalagi pendapat yang kedua.
Jadi kalau dari pendapat yang mengatakan bahwa harus saja yang akan merasakan nikmat atau ajab adalah kalangan ahli filsafah. Jadi dia berpendapat bahwa yang mendapat ajab atau nikmat itu cuma ruh. Ini adalah pendapatnya ahli filsafah. Cuma kalau pendapat dari ahli sunnah wal jamaah, kedua-duanya mendapat merasakan yang namanya ajab ataupun kenikmatan. Jadi dari ini kita lihat bahwa salah satu dari hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna qabril muddayaku alal kafiri hatta tahtalifa atla'uh. Jadi sesungguhnya kuburan bagi orang kafir akan disempitkan sehingga remuklah tulang belulangnya. Nah, ini salah satu dalil yang menyatakan bahwa dari riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, ternyata kalau melihat dalil ini adalah himpitan itu ternyata dirasakan oleh jasad kita. Berdasarkan dalil tadi, remuklah tulang-tulangnya. Nah, kalau melihat pendapat dari ahli filsafah tadi, cuma ruh, sedangkan dalil ini menyatakan bahwa tulang belulangnya remuk. Kemudian setelah remuk nanti dikembalikan pulang, diajak pulang, remuk lagi. Jadi berulang-ulang. Jadi pendapat ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa yang merasakan ajab atau nikmat di alam kubur adalah ruh dan jasad. Sama kita kalau misalkan kita sedang mimpi, dan mimpi itu, jadi ya Allah, ruh manusia itu di dalam genggamanku di saat dia tidur dan meninggal dunia. Ternyata ruh kita tuh di tangan Allah Subhanahu wa taala di saat tidur. Jadi kadang-kadang kita mimpi bakalahi sakitan awak. Nah, padahal kita kada bakalahi secara fisik, cuma ruh kita merasa berahi, akhirnya seluruh tubuh kita pun merasakan sakit. Nah, jadi sama kalau melihat dari ini bahwa yang merasakan nanti ajab di kubur itu adalah ruh dan jasad kita. Kemudian apalagi mungkin yang ulun singkat-singkat aja berdasarkan buku ini, bahwa kadang-kadang kan kita bahwa ruh akan bisa berkunjung ya. Nah, apakah kemudian ruh-ruh yang telah meninggal itu bisa juga merasakan di saat kita mengunjungi di kubur? Apakah bisa merasakan? Cuma kalau ulun melihat dari hadis ini sangat panjang sekali, bahwa ruh orang yang meninggal itu tidak bisa merasakan apa yang kita kunjungi. Dia tidak merasakan. Kenapa? Orang yang sudah masuk alam kubur, dia akan cuma dua yang akan dirasakannya. Apabila orang itu baik, mukmin yang baik, dia akan menerima kebaikan-kebaikan dan dibalas Allah di dalam kubur dengan kenikmatan-kenikmatan. Mungkin kuburnya diperluas, dihidangkan makanan-makanan yang sesuai dengan kehendaknya. Kemudian kalau orang yang tidak baik, dia akan mendapatkan ajab. Mana bisa merasakan yang namanya kunjungan manusia, dia tidak akan merasakan. Dia sibuk dengan apa-apa yang didapatnya. Kalau orang itu mendapat nikmat, oh dia sudah kenyamanan di alam kubur. Kenapa? Sudah disediakan Allah kan. Istilahnya itu permadani mungkin dari surga. Kemudian kalau nyanang misalkan orang yang dapat ajab kubur, mungkin selimutnya dari buah jakum dan api neraka, bayangkan. Jadi dia tidak akan memikirkan yang namanya kunjungan siapapun. Nah, jadi yang penting itu bahwa kita dianjurkan kalau ziarah kubur adalah baca selawat, kemudian beri salam, kemudian mendoakan. Jadi intinya itu. Karena berdasarkan hadis Rasulullah bahwa seorang mukmin apabila meninggal ada 3 aja yang menolongnya. Karena satu, pertama amal jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian yang 3 anak yang soleh. Nah, jadi anak yang soleh mendoakannya itu aja karena yang menolong kita. Istilahnya itu kalau menurut dalil ini bahwa yang menolong kita adalah amal-amal kebaikan kita, kemudian ilmu-ilmu yang kita sampaikan kemudian bermanfaat bagi orang banyak, kemudian doa anak yang soleh. Jadi doa yang anak soleh kita jangan berpersangka bahwa kita mendoakan aja, bukan. Jadi anak yang soleh ini adalah anak yang selalu menjalankan perintah Allah, kemudian yang
menghindari larangannya. Jadi walaupun kita misalnya istilahnya kada berdoa dengan untuk orang tua kita, dengan mengerjakan amal-amal soleh yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, otomatis orang tua kita akan mendapatkan pahalanya. Apalagi membaca Al-Quran itu jadi hidayat. Tolong doakan setiap huruf yang apa yang kita baca, sampaikan ya Allah. Mudah-mudahan satu huruf yang dibaca ini kalau memang ada kebaikan, maka untuk orang tua hamba. Kemudian kalau Syekh Ali Jebar menyatakan, kalau kita bersedekah itu dikhususkan. Misalkan hari ini untuk orang tua sambat ngarannya, jadi dikhususkan. Misalkan ya Allah, ini sedekah untuk hari ini untuk orang tua hamba yang laki-laki. Kemudian sambat namanya, kemudian binnya, kemudian siapa lagi misalkan orang tua yang perempuan sama. Jadi ada khususan-khususan, walaupun apa yang dibilang oleh Rasulullah tadi, anak yang soleh itu apabila membuat kebaikan, orang tua kita di alam kubur juga akan mendapatkan kebaikan. Kemudian kadang-kadang kan ada satu pendapat bahwa orang dulu itu kan apabila setiap malam Jumat, ruh itu akan datang. Nah, jadi dia memanggil sampai ratusan kali, wahai ahlul bait, memanggil, kemudian minta doakan, kemudian ternyata hadisnya itu maudhu, ulun baca panjang hadisnya, cuma mungkin selembar ini bolak-balik hadisnya, cuma intinya itu ternyata hadisnya maudhu. Kenapa? Ada perawi yang putus, memang ada dalil, mungkin ada orang-orang yang memakai dalil ini, bahwa setiap ruh yang meninggal tiap malam Jumat dia akan ke rumahnya minta doakan dan mengetuk-ngetuk itu ternyata dalilnya itu maudhu, jadi palsu. Kemudian juga ada kalau kita dulu tuh orang meninggal rohnya gentayangan. Nah, jadi kalau kita melihat dari berapa hadis tadi, tidak ada satu dalil pun yang menyatakan ruh itu bergentayangan, apalagi karena datang menyerupai orang tua. Itu pekerjaan iblis dan jin yang akan merusak akidah kita. Jadinya sengaja dia akan mendatangi kita dalam bentuk rupa orang tua kita, kemudian ulama kita, sahabat kita. Jangan terkecoh dengan hal-hal yang berbau, misalkan yang hal-hal yang gaib tadi. Kenapa? Bahwa manusia kalau sudah masuk alam kubur, dia tidak akan lagi kembali ke alam dunia ataupun perjalanan pulang, apalagi gentayangan. Tidak ada satupun dalil ataupun di Al-Quran yang menyatakan bahwa ruh gentayangan, kita di istilah orang banyak itu dibungulinya wara. Kenapa? Akhirnya kita apa? Ya macam-macam, menyiapkan sesaji. Padahal itu tidak ada tuntunan sama sekali bahwa ruh itu gentayangan, tidak ada sama sekali. Jadi mungkin apa-apa yang ulun sampaikan, cuma kalau ulun netbook ini kepanjangan, semuanya tidak bisa ulun bahas, karena kutum ini cuma 7 menit. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat kita semuanya, terutama untuk pribadi ulun, untuk menambah keimanan kita apabila kita melihat dalil-dalil ataupun dari pendapat ulama-ulama yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, kemudian dalilnya itu tidak ada, alangkah baiknya kita hindari. Kenapa? Kadang-kadang dianggap kita bujur, bagus, cuma kita kan kada tahu, Allah yang menilai. Jadi sebenarnya yang paling penting ini adalah bahwa kita meyakini, mencari dalil yang paling benar itu adalah sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis. Apabila tidak sesuai, kalau memang itu pendapat ulama-ulama, kalau kita pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, silahkan yang lain memakai. Kalau kita boleh rajin atau untuk mendalami, maka carilah buku-buku atau hadis-hadis yang berkaitan dengan apa yang kita yakini. Jadi agar kita selamat, kita kadang-kadang pendelan kawan, kadang-kadang coba bayangkan, di saat kita sholat aja kita minta maaf, minta ampun, baca Fatihah bujur, sesuai marajul huruf, sifat huruf, tajwidnya bujur, cuma di saat kita baca doa, Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, coba pian bayangkan, bujur ada. Sebenarnya di situ ada tajwid, ada hukum. Nah,
Sedang belum lagi merajul hurufnya. Apakah apa yang kita baca tadi yang badarau, apakah bujur? Kenapa? Panjang handapnya luput dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi udah kan? Mana mat tabi'i, mat aridus sukun, itu tarkik, ini idom qamariyah, idom samsiyah. Banyak itu hukum-hukum. Kemudian hurufnya pulang, misalkan nang huruf hapuang ya, nah biasa nyambut kami kalau hanana misalkan kadada keluar misalkan bunyi angin, napas, biasalah. Jadi kadang-kadang Bapak Penderan Jolun, kadang-kadang lawan kawanan, kadang-kadang lawan Habib, kadang-kadang lawan kakawanan yang LC itu. Dulun coba bayangkan kita selama ini minta maaf, kita berselamatan, membaca Fatihah, hancap. Nah itu sebenarnya perlu pemikiran. Apakah kita perlu merubah selama ini dengan membaca hancap-hancap, cepat-cepat, akibatnya kada diterima doa kita. Kenapa? Tidak sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Rasulullah, bahwa apa yang dibaca adalah harus tartil, arti-tartil itu adalah sesuai dengan merajul huruf, kemudian tajwidnya. Nah itu yang penting. Mungkin kita perlu bebenah diri, apalagi kita usia-usia yang telah tua memasuki akhir dalam kehidupan dunia ini. Mari kita merubahlah. Jadi ulun ingatan kata-kata Hidayat. Apakah selama ini kita membaca di saat sholat, membaca misalkan Subhanarabbiyal Azim aja kita kada paham jadi Hidayat. Kemudian membaca Subhanarabbiyal A'la aja kita kada paham apa yang kita baca. Kemudian belum yang lainnya. Jadi kadang-kadang ulun senang Adi Hidayat. Kenapa? Beliau tuh menyuruh kita supaya merubah diri. Jangan asal sholat, cuma apa yang kita baca kada paham. Jadi akhirnya kada konek. Nah, jadi kadang-kadang ulun sering mana lawan kekawanan, sudahlah kita usia tua, sebaiknya kita merubah diri. Merubah diri supaya paham apa yang dibaca. Kadang-kadang sama kekawanan ulun juga Bapandar. Kita membaca Al-Quran itu kada perlu mengejar hatamnya bulan puasa. Percuma pian mengejar hatamnya, bacaannya aja belum tentu bujur kalau kita kada sesuai tajwid. Sebenarnya yang disuruh Rasulullah adalah mentadaburi. Artinya apa? Dibaca, dipahami, kemudian diamalkan. Itu yang penting. Kadang-kadang di Quran itu banyak ayat-ayat, kadang-kadang ulun ini baru kadang-kadang bisa tertangis juga. Coba bayangkan di Quran, anak istrimu adalah sebagai cobaan dan musuh bagimu. Ya Allah, itu Quran bukan hadis lagi. Allah mengatakan anak istrimu itu bisa cobaan dan musuh, bayangkan. Ya Allah ya Rabbi, kadang-kadang kalau kita melihat itu, meresapi, kalau orang itu memusuh kita, kada apa-apa, ini anak istrimu bisa sebagai musuh bagimu. Kemudian kadang-kadang kita bakawanan tuh ya, bahwa kadang-kadang kan ada satu hadis juga, Al-Quran, setiap harta orang yang punya terdapat hak fakir miskin. Nah di sini baik yang diminta dan tidak diminta. Nah jadi jangan salah kalau orang minta-minta wadah kita, Quran yang menyuruh, Quran yang berbunyi, Allah yang menyuruh bahwa setiap harta yang orang yang punya itu adalah hak fakir miskin, baik yang diminta dan tidak diminta. Nah jadi sini adalah salah satu ujian bagi kita. Belum kadang-kadang lawan kawan, coba aja pian orang minta-minta bari sekali, jaga hari-hari, itu pasti dah. Pasti hari-hari. Disinilah kadang-kadang cobaan yang paling berat. Kenapa? Di saat orang minta, kita kesal. Pasti dah yakin ulun. Hari-hari lagi. Nah di sini adalah salah satu hal Allah sudah menyatakan di Quran, baik yang diminta dan tidak diminta. Mungkin apa yang ulun sampaikan kepanjangan, mungkin apa yang ulun sampaikan kebenaran Allah adalah dari Allah, kemudian kesalahan dari pribadi ulun sendiri. Ulun tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.